Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan aktivitas mengikuti pelopor moderasi beragama. Sebelum saya melanjut kepada yang lebih jauh, terlebih dahulu saya di sini akan menyampaikan beberapa hal terkait siapa diri saya, yaitu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Novaliata. Saya berasal dari Banda Aceh. Saya adalah seorang dosen di Prodi Sosiologi Agama. Selain saya mengajar di Prodi Sosiologi Agama, saya juga aktif di Rumah Moderasi Beragama. Di Rumah Moderasi Agama, saya diberi amanat untuk membidangi masalah keuangan. Walaupun bidang tersebut berjauh dari apa yang saya kuasai sebelumnya, yaitu kalau saya lebih fokus kepada sosiologi agama. Di sini saya berdiri di depan Bapak Ibu dalam rangka bukan sebagai pemateri, namun sebagai fasilitator. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu Bapak Ibu bahwa kami ini dalam menyampaikan materi itu dengan pendekatan andragogi. Kalau pada umumnya kita mengenal sebagai pendekatan pedagogi, tetapi dalam MB kali ini saya sebagai fasilitator yaitu akan menyampaikan atau memfasilitasi materi ini dengan metode andragogi. Andragogi itu adalah di mana peserta yang hadir dalam forum yang berbahagia kali ini, dia juga boleh menyampaikan perspektif dia untuk melengkapi sebuah materi. Jadi fokus dari diskusi atau fokus dari kegiatan ini, pengetahuannya itu juga bisa dari para yang hadir dalam acara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan memfasilitasi moderasi beragama oleh kami fasilitator, kami terlebih dahulu akan menyampaikan beberapa atau menyampaikan semangat moderasi beragama. Nah, bagaimana semangat untuk mengikuti kegiatan moderasi beragama ini? Yaitu dengan cara ketika saya menyampaikan power wush, maka Bapak Ibu menyautnya dengan yes, yes, yes. Begitu, kurang lebihnya begitu. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Oke, mari kita coba bersama-sama, yaitu power wush. 1, 2, 3, yes. Nah, begitu Bapak Ibu semuanya. Oke, kita mulai sekali lagi. Power wush. 1, 2, 3, yes. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam kegiatan moderasi beragama pada pagi hari ini. Adapun saya akan memfasilitasi kegiatan ini dengan tema utama yaitu tentang gunung es. Tentu Ibu sudah tahu apa itu gunung es, yaitu sebuah fenomena yang kita lihat sebuah gunung
di mana gunung tersebut berada di lautan lepas. Dari gunung tersebut terlihat hanya ujungnya aja di tengah laut. Dan ketika kita mendekati gunung tersebut dan menyelaminya ke lebih bawah, maka kita akan melihat gunung tersebut maha besarnya, sangat besar. Nah, itulah ini kita mempelajari analisis gunung es. Sama halnya ketika kita melihat di dalam dunia sosial, yaitu permasalahan yang kita lihat sekarang ini kadangkala itu hanya sangat kecil. Kadangkala itu kita menganggapnya sepele. Padahal ketika kita sudah jauh masuk ke dalam persoalan tersebut, maka akan terlihat lebih jelas. Itulah mengapa kita menyebut dengan analisis gunung es. Nah, atau proses U. Nah, ini Bapak Ibu, analisis gunung es yaitu menyelami persoalan dalam sistem sosial. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melihat persoalan atau melihat fenomena sosial menganalisis dengan proses gunung es atau proses U, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana langkah-langkah untuk menganalisis proses U ini atau iceberg analysis. Nah, iceberg analysis. Nah, tahapan-tahapan yang perlu kita lihat dalam iceberg analysis ini yaitu tentu yang di atas ini atau yang disebut sebagai gunung es ini adalah sesuatu yang tampak dalam kehidupan kita, yang tampak. Namun gunung es tersebut perlu kita ingat ada yang lebih besar di bawahnya itu. Sangat lebih besar daripada apa yang tampak. Atau disebut ini sebagai sesuatu fakta peristiwa ataupun data, bukan opini, asumsi, dugaan dan sebagainya. Nah, itu dia. Nah, kita anggap saja bahwa selama ini yang kita lihat itu adalah sesuatu permasalahan yang kita anggap kecil. Padahal permasalahan tersebut memiliki potensi bahaya laten. Nah, dengan proses iceberg ini kita nanti akan melihat bagaimana hal ini kita jelaskan secara ilmiah. Dan tentunya ketika kita sudah menjelaskan dengan ilmiah, dan kita akan mencari jawaban apa yang terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati yang hadir dalam forum ini, mari kita memberikan power boost dulu untuk kita bersama, untuk memberikan semangat dalam mengikuti penjelasan iceberg analysis. Power boost 1, 2, 3. Wuh. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, di sini Bapak Ibu di hadapan Anda di monitor telah ada suatu gambar yaitu analisis iceberg atau proses U. Baik, apa itu yang dimaksud dengan proses iceberg atau U proses? Jadi dalam analisis proses U ini yaitu terlebih dahulu ketika kita menyelami ke dalam lautan, anggap saja ini adalah permasalahan yang sangat kecil yang nampak, kemudian ada permasalahan yang lebih besar di bawah. Pertama-tama kita akan melihat terlebih dahulu ketika kita selam ke bawah, itu ada pola dan tren dalam masyarakat. Pola dan tren dalam masyarakat itu apa? Nah, pola dan tren dalam masyarakat itu bisa berupa sebuah perilaku, kebiasaan, sikap. Perilaku, kebiasaan ataupun sikap yang dapat dilihat. Nah, jadi pola dan tren dalam masyarakat itu adalah perilaku, kebiasaan, sikap yang dapat dilihat. Nah, Bapak Ibu semuanya,
Berarti kalau kita bicara pola atau tren, sesuatu perilaku masyarakat itu bisa kita lihat, bisa kita apa ya Bapak Ibu? Nah, dapat dilihat apa yang dapat dilihat perilaku kebiasaan dari masyarakat. Salah satu misalnya, ya ini seperti gampang Bapak Ibu. Contohnya adalah perilaku menggunjing. Nah, perilaku menggunjing atau menggosip atau menggibah. Nah, itu persoalan yang ada dalam masyarakat yang kita anggap itu sesuatu hal yang biasa. Nah, menggunjing, menceritakan hal yang tidak baik, menyebarkan fitnah, memberi image yang tidak baik kepada pihak lain, memberi kesan buruk kepada kelompok yang lain. Karena kalau kita lihat dalam kacamata sosial, orang itu akan lebih senang membicarakan ternyata keburukan orang lain ketika mereka sudah berkumpul. Nah, ini kebiasaan ini yang harus kita benar-benar lihat. Kenapa hal ini bisa terlihat? Atau jangan seperti itu Bapak Ibu, mungkin itu yang biasa. Atau langsung berkaitan dengan moderasi beragama. Misalnya, kebiasaan terhadap menebar kebencian terhadap kelompok agama lain, atau kebiasaan menebar kebencian di dalam internal satu agama beda mazhab. Nah, itu aja. Kebiasaan membicarakan, menggunjing atau membicarakan ke kelompok agama lain itu tidak bagus. Baik dari agama A ke agama B ataupun di dalam agama, itu kebiasaan. Nah, kondisi sosial seperti ini perlu kita lihat kenapa ini terjadi. Ternyata dalam masyarakat itu ada struktur penyebabnya. Nah, struktur penyebab. Struktur penyebab di sini itu yaitu tradisi ataupun budaya ataupun kebijakan ataupun pemerintah ataupun sistem. Nah, struktur penyebab yang saya bilang tadi di awal yaitu pola dan tren, ketika kita menyelam lebih dalam lagi, kita melihat tradisi yang ada dalam masyarakat, kebijakan yang bagaimana, atau sistem dalam masyarakat. Mungkin tradisi di sana masyarakatnya tidak langsung ataupun tidak memiliki pendidikan lebih tinggi di sana, sehingga muncul masyarakat yang berpikir atau yang berpikir negatif ke kelompok yang lain. Mungkin di sana ada budaya yang kalau tidak membuat gosip atau budaya yang meremehkan orang lain nggak pas. Mungkin ada budaya seperti itu. Mungkin ada kebijakan yang tidak pro terhadap keberagaman. Nah, ada mungkin strukturnya kebijakan pemerintah yang nggak pro terhadap keberagaman. Padahal kita di sini adalah masyarakat yang sangat plural, yaitu sangat beragam kita di sini, mulai dari Aceh, Batak, Padang, Jawa, Kalimantan, Papua, dan seterusnya. Mungkin ketika di sini di salah satu tempat, misalnya di Aceh, itu ada sebuah kebijakan yang mengistimewakan untuk merekrut tenaga pemerintah, yaitu pro terhadap masyarakat lokal. Nah, itu atau pro terhadap, maaf kata mungkin, yang tanda kutip kelompok-kelompok Islam yang sangat radikal yang mengarah ke sana. Jadi pro ke situ. Nah, ini menjadi berbahaya. Jadi kenapa tadi di atas itu ada perilaku pola dan tren
kebiasaan ini itu ada struktur penyebabnya. Struktur penyebabnya di sini bisa kita lihat dari tradisi, budaya, kebijakan, pemerintah, dan sistem yang ada di dalam daerah tersebut. Kemudian kita akan menyelami lebih dalam lagi, mohon maaf. Nah, kemudian kita akan menyelami lebih dalam lagi bahwa struktur ini terbentuk memiliki mental model. Mental model. Nah, kita turun lagi ke bawah, kita lihat di sini mental model. Mental model yang kita sebut di sini, yang kita anggap di sini, yaitu apa itu mental model? Yaitu paradigma masyarakat ataupun perspektif masyarakat bagaimana, ataupun mental modelnya keyakinan masyarakat itu bagaimana. Nah, kita turun dari atas ke bawah sampai di mental model. Kita lihat paradigma masyarakat di situ bagaimana. Apakah masyarakat itu memiliki paradigma fundamental, paradigma yang terbuka, paradigma yang sempit, paradigma yang liberal, dan yang seterusnya. Kita lihat di situ bagaimana masyarakat membentuk paradigmanya. Kita juga lihat mental model ini juga perspektif masyarakat ketika melihat sesuatu masalah itu bagaimana. Kemudian keyakinan masyarakat itu. Nah, ini. Kemudian ketika itu sudah terpetakan semua, baru kita akan selami lebih dalam lagi, yaitu sumber. Sumber ini adalah bisa dikatakan yaitu rujukan. Bisa dari buku, bisa dari kitab, bisa dari hal-hal yang lain. Dari mana mereka memiliki paradigma? Tentu ada sumbernya. Nah, Bapak Ibu semuanya, inilah proses awal untuk kita melihat apa masalah yang terjadi dalam masyarakat dengan menggunakan analisis Ashburn atau Ashburn Analysis Process. Ini baru tahap awal, tahap pertama, belum kita naik lebih atas. Nah, ketika ada masalah dalam intoleransi misalnya, kita lihat pola dan trennya bagaimana, kita lihat strukturnya bagaimana, kita lihat mental modelnya bagaimana, kita lihat sumbernya bagaimana. Ketika itu sudah terpetakan, kemudian kita akan melihat naik ke atas, yaitu dengan cara rethinking. Kemudian naik lagi ke atas dengan redesing atau redesigning. Oke, redesigning. Kemudian yang terakhir atau reframing. Yang terakhir yaitu reframing, sehingga muncullah yang baru, yaitu yang disebut dengan reacting atau sebuah kejadian yang kita rekayasa untuk kebaikan kita semua, sehingga intoleransi, radikalisme, dan sejenisnya itu tidak ada dalam masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk ke dalam proses rethinking, redesign, dan reframing, kita akan membuat terlebih dahulu, yaitu kita akan memberikan power boost untuk kita semua dulu. Bapak Ibu, saya akan hitung 1, 2, 3 untuk menyampaikan boost bersama-sama ya. Oke. Power boost 1, 2, 3 boost. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, tadi kita sudah melihat yang proses U yang pertama, yang satu tahap.
Kemudian kita akan mencari solusi. Nah, solusi bisa dikatakan sebagai solusi. Misalnya katakanlah yang ini adalah sebuah kejadian intoleransi. Nah, kemudian kita akan melihat mental model dari bawah, Bapak Ibu ya, dari bawah. Bagaimana kita rethinking, kita buat yang baru, cara berpikir yang baru. Nah, cara berpikir yang baru yaitu membuat atau lawan dari sebelah kiri, Bapak Ibu ya, yaitu membuat tandingan, mengubah paradigma yang kolot tadi, merubah perspektif yang sempit yang tadi, dan seterusnya. Kalau di sini ada paradigma keras dan seterusnya, kita ubah semuanya. Kemudian kita membuat redesign. Redesign di sini yaitu mendesain kebijakan program yang pro pada pluralitas. Pluralitas penting sekali untuk pro pluralitas. Kemudian kita akan membuat pola dan tren, atau di sini reframing, atau membuat tandingan dari kebiasaan lama, yaitu memastikan terwujudnya sikap kebiasaan baru. Nah, ini kalau Anda Bapak Ibu lihat, ini ada orang yang lagi menyelam, dia naik ke atas dan ke atas. Tadi kita sudah lihat di mendesain kebijakan pro yang pluralitas, kemudian kita muncul atau berada di tahap memastikan terwujudnya sikap kebiasaan baru, dan sehingga kemudian setelah itu sudah kita bisa pastikan, maka akan muncul sesuatu yang baru, yaitu reaksi terhadap gejala yang intoleran tadi, sehingga ini menunjukkan sesuatu yang baru. Jadi ketika ada permasalahan dalam masyarakat terkait intoleransi, kekerasan, diskriminasi dan seterusnya, Bapak Ibu bisa melakukan menganalisis menggunakan proses iceberg ini, yaitu dengan cara pertama-tama melihat ini gejala apa, kemudian melihat pola dan trennya, kemudian melihat strukturnya, kemudian melihat mental modelnya, kemudian melihat bagaimana sumbernya, kemudian kita akan melakukan rethinking, yaitu mendesain berpikir baru, kemudian redesign, yaitu mendesain kebijakan yang pluralitas. Kemudian kita sampai di reframing, yaitu sesuatu yang baru. Jadi framing yang baru, memastikan terwujudnya sikap kebiasaan baru. Kemudian hadir sebuah reacting, sesuatu hal yang baru. Mungkin Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena ini bersifat durasi yang sangat kecil. Kemudian ini seharusnya kita akan lakukan langsung praktek dan dengan kasus yang bermacam-macam di setiap daerah. Namun ini tidak kita lakukan, sehubungan ini hanyalah menjelaskan saja bagaimana iceberg ini metode iceberg ini kita operasionalkan. Semoga apa yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan. Semoga apa saja yang ada di lingkungan kita yang mengganggu keharmonisan, yang mengganggu ketertiban umum, bisa kita jelaskan dengan menggunakan proses iceberg ini. Saya pikir, saya anggap cukup di sini dulu, karena video ini saya buat untuk kepentingan tahap asesmen fasilitator. Semoga video ini mewakili dari semangat saya untuk menjadi bagian dari pejuang moderasi beragama. Sekian dari saya akhiri, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Power Wus 1 2 3. Wow. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian, terima kasih.